Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara serta anak-anak kami yang dirahmati Allah, setiap tahunnya selama kita hidup di dunia ini, kita selalu Allah pertemukan dengan Ramadan. Benar Bu? Benar. Allah mempertemukan Ramadan dengan kita, sebuah keuntungan atau sebuah kerugian Pak? Sebuah keuntungan. Ramadan dipertemukan kepada kita sebagai sebuah keuntungan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan amal ibadah sampai kita mendapat gelar taqwa. Benar Bu? Mudah-mudahan Ramadan yang selalu Allah berikan ini menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang patut kita syukuri kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Salawat dan salam ke ruh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti syafaat beliaulah yang kita harapkan di yaumil akhir. Karena banyak orang Islam selalu sholat, selalu mengeluarkan zakat, selalu bersedekah, tapi lupa bersolawat kepada Nabi. Karena salah satu bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan memperbanyak solawat. Mari sama-sama kita baca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati bapak-bapak RW, ketua RW di lingkungan Masjid Paripurna Baitus Salam, kemudian para bapak RT, kemudian yang kami hormati bapak-bapak jajaran pengurus Masjid Paripurna Baitus Salam, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu panitia Ramadan Masjid Paripurna Baitus Salam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan dan juga hidayah dan taufik sehingga bapak-bapak ini semuanya bisa membimbing kita dan juga membawa kita ke jalan yang diridhoi Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tak lupa yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid Paripurna Baitus Salam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. MDI Kota Pekanbaru pada malam hari ini menetapkan dengan judul peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah satu bulan, yaitu Sayyidus Syuhur. Ini adalah puncak dari 12 bulan yang Allah tetapkan. Hitungan 12 bulan itu bukan dikarang-karang, bukan dibuat-buat, tapi memang ketetapan Allah lah. Perputaran bulan dihitung dengan 12. Salah satu bulan yang Allah berikan, bulan yang sangat luar biasa kepada kita umat Islam adalah bulan Ramadan. Apa peristiwa salah satunya yang sangat besar Allah berikan kepada kita? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan apa, Bu? Di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan, dan pastinya Allah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Apakah Allah tumpahkan Al-Qur'an itu langsung ke dunia ini? Tidak. Allah turunkan ke Sidratul Muntaha, lalu dari Sidratul Muntaha malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Nabi Muhammad secara munajjaman, kalau dalam bahasa Arabnya, secara berangsur-angsur, baik karena peristiwa ataupun asbabun nuzul, ataupun karena memang itu harus diturunkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena diturunkannya lah Al-Qur'an di bulan Ramadan itu, maka inilah penyebabnya, salah satunya Ramadan itu menjadi bulan yang sangat mulia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada tahun kedua hijrah, setelah hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kaum muslimin ke kota Madinah, maka turunlah perintah Allah untuk kaum muslimin diwajibkan berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah wajibnya disyariatkannya berpuasa itu pas di tahun kedua Hijriyah, dan di tahun bersamaan Bapak Ibu ada peristiwa yang sangat besar, yaitu terjadinya perang Badar. Ketika kaum muslimin sudah disyariatkan untuk melaksanakan puasa pada tahun kedua hijrah, lalu terjadilah di bulan yang sama, di bulan Ramadan, terjadilah peperangan Badar, di mana kaum muslimin masih jumlahnya sedikit, Bu, baru 2 tahun hijrah ke Madinah, dan orang kaum muslimin belum banyak. Orang kafir Quraisy dari Mekah datang menyerang ke Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara hitungan, secara kalkulasi, jumlah kaum muslimin dibanding daripada kafir Quraisy yang datang menyerang dari Mekah tidak sebanding, 3 kali lipat Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah memberikan bantuan. Kata Imam Qurtubi dalam tafsirnya bahwa ketika peperangan ini terjadi, di mana kaum muslimin sangat luar biasa menahan lapar pada bulan Ramadan, tidak membatalkan puasanya, tapi terus berpuasa, dan mereka menyerang kaum kafir Quraisy, dan Allah menurunkan bantuan, menurunkan para malaikat. Maka secara jumlah ketika kafir Quraisy menyerang kaum muslimin nampak sangat lebih banyak daripada yang diperkirakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah salah satu peristiwa besar yang dimenangkan oleh kaum muslimin ketika bulan Ramadan, di saat Ramadan pertama kali kaum muslimin melaksanakan puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian pada tahun ke-6 Hijriah terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Salah satu perjanjian itu adalah dengan genjatan senjata selama 10 tahun. Namun belum 10 tahun terjadilah kaum kafir Quraisy ini melanggar perjanjian itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merencanakan untuk menaklukkan kota Mekkah. Lalu penaklukan kota Mekkah itu terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekkah? Salah satu penyebabnya adalah karena kaum muslimin ketika mau ibadah ke Mekkah mereka dibatasi. Yang kedua adalah
karena perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah SAW beserta kaum muslimin menuju Mekah, akhirnya negosiasi terjadi. Akhirnya Rasulullah sudah menyiapkan begitu banyak pasukan untuk menyerang dan menaklukkan kota Mekah. Tapi salah satu yang disampaikan Rasulullah adalah jangan menyerang sebelum diserang. Akhirnya tidak terjadi peperangan. Fathu Mekah, kota Mekah ditaklukkan dengan secara damai. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surah ini turun ketika penaklukan kota Makkah telah berhasil dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta kaum muslimin. Akhirnya kota Makkah kembali ke tangan Rasulullah beserta kaum muslimin. Akhirnya haji pun bisa dilaksanakan, umrah pun bisa dilaksanakan dengan tenang dan tanpa gangguan dari para kaum kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa berikutnya adalah turunnya Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bahwa Lailatul Qadar Allah turunkan di bulan Ramadan. Dan yang tak perlu, yang salah satu yang jangan sampai kita lupakan adalah Indonesia merdeka pada bulan Ramadan, tepatnya pada 17 Agustus beserta dengan 17 Ramadan. Itulah salah satu nikmat yang harus kita syukuri sebagai warga dan rakyat Indonesia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Ramadan. Namun karena waktu yang membatasi, kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan ini membawa ibrah bagi kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, bahwa Allah memberikan pertolongan kepada kita dan juga memberikan bulan yang sangat mulia kepada kita kaum muslimin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.